Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam keadaan dan kondisi kalian tentunya. Seperti biasa saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Aman ya, dinasti politik itu nggak boleh kalau nggak diajak. Nah, itu yang maksud gua yang dilakukan oleh PDIP, sangat menentang dinasti dalam politik, tapi cuma di pusat. Buktinya PDIP kadernya akan menjadi calon dari Airin di Banten. Yang lucu, ada kadernya yang ngomong gini, dinasti boleh, asalkan melewati proses sebentar. Jadi, dinastinya yang nggak boleh, atau jalur cepatnya yang nggak boleh. Bias, standar ganda. Komen di bawah. Emang politik semakin kesini semakin asik bro ya ketika diikutin. Cuma pasti ada pro dan kontra terkait masalah pembahasan dinasti politik yang dilakukan itu benar atau salah. Kita sebagai rakyat biasa harusnya sih menilai hasilnya aja sih bro. Ketika emang dia bagus ya silakan dilanjutkan. Ketika enggak ya udah, rakyat itu bisa apa sih? Seenggaknya ya kita cuma bisa menilai hasil dari hasil kinerjanya. Ketika nggak layak ya udah, saran saya nggak usah dipilih lagi. Mungkin itu yang memutus dinasti politik ya kayak gitu. Ketika emang dia ngerasa nggak layak masyarakatnya ya, pasti masyarakat sekarang itu nggak bodoh-bodoh bro ya. Pasti dia akan memilih yang terbaik buatnya. Ketika emang dia nggak layak ya pasti otomatis lah masyarakat itu nggak akan memilih, meskipun apapun yang dilakukan oleh para politisi ini melanggar aturan dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakatnya nggak happy, mau gimana pun ya nggak akan kepilih bro. Jadi ya tunjukkan dari hasilnya aja. Kita rakyat pasti bisa memilih yang baik dan yang enggak sih menurut saya. Nggak usah diarah-arahin, nggak usah di pelintir-pelintir, nggak usah dimaknain ganda. Ya biarkan rakyat yang memilih kayak gitu. Ujungnya kan semua pemimpin yang ada di daerah ataupun di pusat itu kan pemilihan dari rakyat. Kuncinya sih di rakyat. Ketika rakyat Indonesia pinter-pinter, saya rasa apapun yang dilakukan bakalan sia-sia sih. Oke, next. Ayo. Tolong colokin dong. Boleh. Ya, patah. Ya. Ya, pecah. Ayo, muka kamu kok bete? Iya sayang, aku kesel sama Bagas. Semua yang dipegang dia rusak. Ayo. Apapun yang dipegang rusak. Mungkin dia kemarin nggak sengaja nyuciin baju pacarnya itu atau temennya itu ya. Jadi ya rusak kayak gitu. Ketika kalian dimintain tolong untuk cuciin baju ya harus hati-hati men. Itu barang orang. Jangan kalian itu gegabah gitu ya. Takutnya kan rusak nanti kayak gitu loh. Maksudnya itu nggak yang lain. Oke, next. Orang mikir gue tuh sebel sama Marcel Widianto. Kenapa sih lu ngelarang Marcel Widianto nyalon? Kagak. Gue gak ngelarang Marcel nyalon. Gue ngelarang Gerindra make dia. Beda. Dia mah terserah. Terus kata orang, tapi abang marah-marahin dia mulu. Ya soalnya dia goblok. Goblok marah. Kan masa gak boleh gue marahin orang goblok? Boleh lah. Namanya juga goblok marahin aja. Tapi dia boleh. Gua selama ini dan selalu mempertanyakan kenapa Gerindra make dia. Makanya kan video YouTube gue yang viral itu kan judulnya Yang Terhormat Partai Gerindra kan. Dibalas sama Total Politik. Mereka bikin video Yang Terhormat Panji Pragiwaksono. Siapa yang ngajak ngomong elu? Siapa? Lihat ya, mereka bikin wawancara sama Marcel judulnya Yang Terhormat Panji Pragiwaksono. Bro, nggak diajak lu. Malah ikut nyaut orang lagi ngomong sama Gerindra. Oke, Panji Pragiwaksono ya emang dia sekarang materinya kayaknya lebih tajam ke politik bro ya. Kita lihat nanti di Mensrea, di turnya dia atau special show-nya dia sekenceng apa sih? Karena kan promonya itu udah kenceng banget ya. Kita lihat nanti di Mensrea itu nanti bakalan seperti apa ini dari Panji Pragiwaksono untuk menilai politik
di Indonesia, bro. Dengan komedian sekarang itu banyak sekali ya, entah namanya panjat sosial atau emang dia observasi terhadap keresahan yang ada di negeri ini. Saya kira sih semuanya itu kayaknya simbiosis mutualisme ya, antara politisi juga butuh dukungan karena untuk pembakaran, buat promosi gratis dan lain sebagainya, dan si entertainment sekarang juga perlu juga membakar untuk ya ketika mengikuti isu yang ada otomatis dia akan berkeliling terhadap hal-hal yang viral, hal-hal yang emang dibicarakan masyarakat dan tentunya mengundang banyak viewers lah intinya kayak gitu. Jadi otomatis menambah minat dan juga mempopularitaskan dirinya kayak gitu. Ya politik sih ada faedahnya sih kayaknya ya bro ya. Di lain apa yang banyak dibicarakan orang, ya ternyata orang juga suka curi-curi panggung di area politik tersebut. Kita lihat nanti setajam mana Panji Pragiwaksono. Next. Kita udah OTW kok. Iya. Jangan lupa nanti Manajer Jessica Wongso. Susi. Iya. Apa? Susi apa yang bisa cemes? Susi Susanti. Lucu. Kenapa, Kak? Di cancel. Udah basi. Kenapa ada yang lebih rame? Diganti siapa emang tamunya? Yang selingkuh itu? Itu bener selingkuh emang, Kak? Halo? Jess, kita di cancel. Kita udah OTW kok. Iya. Ya, sayang sekali emang ya kayak gitulah. Kondisi di sosial media itu emang, apalagi sekarang TikTok ya, sangat cepat sekali algoritma dan tumpang tindih hal-hal yang trending kayak gitu, bro. Meskipun ini Jessica Wongso trending topik ya, tapi nggak lama kemudian ya tertimpa hal-hal yang seperti itu lagi lah. Isu-isu yang menurut saya yang nggak patut untuk disebarluaskan malah itu jadi rame, bro. Ya pasti selingkuh lagi kayak gitu-gituan lah yang beredar di sekeliling kita sekarang. Cuma masalahnya harusnya kita bisa memilih ya sebagai mungkin masyarakat yang madani, bro. Hal-hal yang patut diviralkan menurut saya yang agak penting gitu loh. Jangan sampai kita mengangkat isu dan menutupi isu yang emang penting gitu dibahas, sehingga isu yang nggak penting ini malah semakin lama, bro. Kalau nggak pornografi ya perselingkuhan. Hanya itu yang menurut saya ada di benak netizen kita, bro. Akhirnya ya semua hal-hal yang penting itu kayaknya terlupakan, bro. Oke, semoga lebih baik lah. Oke, next. Ini adalah tutorial jika sedang di antrian ATM yang panjang saat hari gajian tiba, namun dikagetkan oleh kehadiran kuda liar nyasar yang membahayakan. Hal yang pertama dilakukan tentunya adalah jangan panik dan jangan ikut kabur seperti orang-orang awam pada umumnya. Karena orang-orang sudah bubar, etika antrian tidak berlaku lagi. Jadi segera manfaatkan kericuhan ini sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam ATM dan ambil uang kita. Setelah selesai ambil cash, jangan langsung keluar dari ATM karena berbahaya ya. Tapi panggillah semua orang yang mengantri tadi untuk masuk ke dalam ATM dan tutup pintunya agar aman. Sekarang teleponlah jasa sound system Horek Om Bro untuk putarkan audio bass yang kencang sehingga membuat semua bergetar dan memekakkan telinga. Sabar, tunggu beberapa saat dan bang, kaca dinding ATM pecah. Kudanil kaget dan lengah dan bang lagi, langsung sergap Kudanil beramai-ramai sesuai pembagian tugas dan briefing tadi. Berkat kekompakan tim, kini Kudanil tak dapat bergerak dan berhasil dilumpuhkan. Semua pro siap segala medan. Ini adalah tutorial ketika Kudanil tiba-tiba muncul di kerumunan antrian ketika kalian ngambil uang. Mungkin solusinya ya ada benernya, bro. Cuma kayaknya nggak usah dilakuin lah ya. Itu sangat membahayakan ketika ada Kudanil. Kalian hanya diam dan terus melakukan kegiatan kalian, men. Itu cuma solusinya itu selalu nggak terpikirkan dan emang gerakan-gerakan yang dilakukan emang selalu melawan apa yang kita pikirkan, men. Jadi ketika emang nggak ada pilihan lain, ketika kalian sering melihat Survivor Pro ini ya silakan lakukan ya. Mungkin ada kalanya dia bekerja sesuai dengan apa yang ditutorialkan, men. Gak ada salahnya ketika nggak ada pilihan lain, silakan Anda coba. Ketika ada pilihan lain, kayaknya ini pilihan yang terakhir aja, men. Oke, next. Kak Hom. Kata-katanya dong Kak Hom. Oke, singkat saja. Semua orang sedang berjuang dengan hidupnya. Jadi jangan menjadi orang jahat untuk merusak kehidupan orang lain. Paham?
Banyak sekali sekarang yang menjadi kahem, beraksi lagi, kini sampai ke mental ya. Cuma kagem itu kadang ada benernya juga kata-katanya, cuma nggak ngerti ya, apakah emang seviral itu gara-gara kata-katanya ya? Saya masih kurang mengerti ya. Emang kata-katanya bener, cuma yang bikin dia wah itu menurut saya apa gitu. Saya bingung di situ. Ketika ada yang tahu silakan tinggalkan di kolom komentar, men. Next. Isi bang. Iya Neng. Ini aku mau nanya, abangnya jomblo nggak? Abang. Abang jomblo apa kagak? Ya pasti lah Neng. Abang jomblo. Emang ada apaan? Kalau gitu aku mau pinjam bangku ya boleh? Buset, kakak. Itu jadi orang tuh jangan selalu kepedean dulu, men. Kita lihat motif dan juga apa yang pengen dia lakukan itu sampai tuntas. Jika kalian cuma tahu duduk perkaranya aja, belum sampai ke apa yang dia lakukan, jangan buruk sangka, men, kayak gitu. Jadinya kan ekspektasi kalian itu nggak sesuai dengan realita, jadinya sakit gitu loh, bro. Jadi usahakan tahu sampai mendalam dulu, jangan langsung spekulasi kayak gitu, men. Itu yang membuat kalian tuh jomblo selamanya. Oke, next. Itakimo, kita lihat plot twist apa yang dia berikan, men. Tentunya sih kayaknya itu sketsa, men. Jadi seru juga sih ketika kalian lakukan kayak gitu. Dan ya prank-prank mungkin mulai bertebaran lagi. Kayaknya sih janganlah kalau di hotel tuh mengganggu privasi, karena kan orang ke hotel itu pasti dengan tujuan ya emang beristirahat, staycation. Jangan diusilin, men, kayak gitu. Boleh kalian diusilin di tempat-tempat yang umum yang emang orang itu datang ke sana nggak bayar gitu loh, itu nggak masalah. Tapi kalau orang itu bayar kan pasti punya tujuan ya. Jadi buat para prankster itu nggak usah sampai segitunya. Next. Wih, lu marah nggak jet pribadi gitu? Ndi? Iya loh. Wah, larangan deodoran. Loh, kok iso? Nyawa jet pribadi iso, tapi tuku deodoran gak iso. Emang banyak kan yang selalu politik dan juga entertainment itu nggak bisa lepas, men. Mereka itu saling mendukung ya, karena kalau nggak ada entertainment, politik juga susah ngangkatnya. Ketika nggak ada politik ya, entertainment ini juga nggak ada bahan, men. Susah gitu loh. Emang yang sinergi saling menguntungkan gitu loh antara keduanya ini ya. Dan sekarang banyak sekali politik yang digoreng oleh para komika. Tapi tentunya dengan bungkusan yang menghibur, saya kira sih nggak masalah ya, karena emang tujuannya cuma untuk membuat kita ketawa, membuat kita senyum, men, gitu. Jadi nggak usah baper terhadap semuanya, kita hanya nikmatin saja apa yang terjadi, gitu, men. Next. Ini jam 3 malam, tiba-tiba aku kepikiran, coba sebutin satu kata bahasa Indonesia yang pakai huruf X. Gak ada, anjir. Cari satu kata apapun yang ada huruf X-nya, kata bahasa Indonesia. Gak ada, cuk. Ini jam 3 malam, tiba-tiba aku kepikiran, coba sebutin. Emang random sih, bro. Pikiran cowok tuh kayak gitu. Ketika tiba-tiba di pagi hari kita memikirkan sesuatu, ya emang terbangun dan kita harus memikirkan itu. Ketika kita nggak nemu solusinya, itu bakalan kepikiran terus, men. Contohnya kayak gini, bahasa Indonesia yang awalan huruf X. Saya kira emang nggak ada, anjing. Buat kalian yang ngerti, tolong tinggalkan di kolom komentar, men. Apa sih bahasa Indonesia yang awalnya huruf X ini? Kita bantu nih Stanley Howe ini. Kayaknya emang nggak ada, men. Kalau nggak ada harusnya sih dihapuskan ya dari alfabet, karena nggak guna buat orang Indonesia.
Oke, next. Seng, tolong ke depan dong. Ada yang aku mau ngomongin sama kamu. Ada salah apa lagi gue? Nggak ngapain. semua. Seng, tolong ke depan dong. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada. Habis ngapain lagi dia? Pasti habis ngelakuin kesalahan, makanya mau ngaku dosa. Seng, tolong ke depan dong. Ada yang aku mau ngomongin sama kamu. Itulah perbedaan cewek dan cowok, bro. Kalian sudah mengerti belum? Sampai dengan titik ini tuh seperti itulah perbedaan kita antara cewek dan cowok. Kita tuh nggak selalu benar di matanya, men. Jadi ya buat kalian yang mempunyai tingkah laku yang unik-unik, ya tolong batasi ini ketika kalian sudah punya pasangan, ya jangan sampai membuat hal-hal yang menyinggung kayak gitu, bro. Itu bisa bahaya buat diri kalian, men. Oke. Itulah emang cewek selalu benar, men. Dah. Next. Ternyata selama ini cewek itu menyembunyikan kekuatannya. Gak bisa ngangkat galon, gak bisa beli gas, gak bisa pasang LPG. Itulah sebenarnya kekuatan-kekuatan cewek ya, ketika situasi terjepit itu mereka bisa, men. Kalau ada kita ya, laki-laki kita yang menjadi sasaran, men. Itulah kehebatan dari para wanita dalam menyembunyikan kekuatannya, men. Jangan sekali-kali pria untuk melakukan hal yang sama. Oke, next. Gua baru jadi aktor. Boleh nilai acting gua nggak bentar? Gimana? Dari 1 sampai 10. Iya, coba. Apa? Coba. Coba ya? Iya. Bentar nunggu si ibu lewat dulu ya. Iya. Sini dulu kita. Nih prank-prank jalanan. Kenapa? Pemainnya. Iya, jadi main film gua. Iya. Artis nih. Iya. Kamu nih calon. Iya, calon. Ntar ya gue acting. Gue acting ya. Iya, Bang. Jadi Jawa. Udah. Kenji. Hah? Kenji. Apa? Itu mau keren banget, Bang, asli, Bang. Apa? Keren, ya Allah. Itu keren. Belum selesai gua. Lu mau main juga? Enggak. Itu jadi lawan gua gitu. Kagak. Cerita aja gitu ya. Coba. Bisa bahasa Jepang, Bang. Gak apa-apa gitu aja. Lu balas panggil nama gua ya. Nama Bang siapa? Apa? Nama Bang siapa, Bang? Tadi itu si Kenji itu. Oh, Kenji. Iya. Sini Jawa. Oh, Kenji. Udah. Ya. Lu ura juga, coba ura. Ura. Lagi. Gua. Gua bisa, Bang. Wah. Gua bisa, Bang, gitu, Bang. Beneran gua bisa. Bagus tuh, Bang. Apa? Beneran bagus. Bagus ya? Dari segi suara bagus. Bagus ya? Iya, dari segi muka juga bagus, Bang. Oke. Dari 1 sampai 10 berapa? 10, Bang. 10 ya? Bener. Oke, bro. Iya. Makasih ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Iya. Dulu, Bang. Iya. Iya. Gua baru jadi aktor. Men, ini sebenarnya konten yang keren sih. Ketika kalian emang melakukan prank itu harusnya yang nggak sampai merugikan orang, nggak sampai menimbulkan kecemasan buat orang, nggak sampai membuat orang itu mungkin ketakutan dan lain sebagainya. Ini sih brilian, bro. Jadi konten prank kalau kayak gini sih emang unsur komedi nggak masalah, men. Menurut saya ya. Jadi ketika dia nggak ngerasa emang dibohongin atau awalnya itu emang kayak ketakutan dan lain sebagainya, itu bagus sih. Ini karena konten prank tapi bungkusnya adalah komedi kayak gitu. Ini menarik, men, kayak gini. Lucu gitu loh. Jadi ada value-nya meskipun dia konten prank gitu. Oke, next. Oke, bro, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Ketika emang menghibur ya senyumin aja. Ketika ada informasi tambahan buat kalian, ambil hikmahnya saja. Ketika nggak berguna ya udah lupakan saja. Ini hanya konten reaction apa saja yang kita lihat di sekeliling kita yang lagi hangat. Oke. Sekian dari saya, ketemu di konten selanjutnya dan see ya.